wabarakatuh. Ketemu kembali bersama Master J. Hari ini Master J sedang menunggu adik-adik dari mahasiswa Universitas Tidar. Hari ini adik-adik akan melakukan observasi tanaman herbal di Taman Ratu Klanceng. Baik para pemirsa, bagaimana kegiatan adik-adik di Taman Ratu Klanceng? Ayo kita ikuti bersama-sama. Kami dari Universitas Tidar, jurusan Ekonomi Bangunan. Sebelumnya perkenalkan saya sendiri, Mirza Ahmad Garisi, bisa dipanggil Mirza. Asal saya dari Magelang. Saya Indah Puspaningrum, asalnya dari Sulawesi Utara. Saya Wiswatun Hasana, asalnya dari Kebumen. Saya Melia Putri Asdiana, biasa dipanggil Melia, saya dari Magelang. Nah, maksud dan tujuan kami di sini yaitu ingin melakukan wawancara, lebih mengenal lagi tentang tanaman herbal, bagaimana cara budidayanya, tentang pengolahannya gimana, cara memberdayakan gimana, sama tentang cara pemasarannya juga gimana. Mungkin seperti itu. Izin bertanya Pak, apakah dari pemerintah sendiri udah pernah ngasih bantuan-bantuan gitu kepada setiap petani gitu? Oke, baik Mbak Mas. Jadi selama ini pemerintah sering melakukan bantuan-bantuan kaitannya dengan tanaman obat-obatan. Ini selama ini yang sering dibantu itu rata-rata jenis tanaman rimpang, yaitu tanaman jahe. Rata-rata tanaman jahe yang jenisnya jahe imprit, ya. Karena jahe itu kan ada jahe imprit, ada jahe gajah, ada jahe kapur, ada jahe sunti, ada jahe merah, tahu saya. Nah, selama ini yang pernah diberikan kepada petani itu yang berupa atau yang namanya jahe imprit. Nah, kalau jenis-jenis tanaman herbal yang lain ini atau tanaman obat yang lain kelihatannya belum atau mungkin saya kurang tahu. Itu aja jawabannya. Bapak, saya ingin tanya lagi tentang yang tadi tentang pengolahannya. Nah, Bapak tuh dulu jualnya itu dalam bentuk mentahan atau gimana? Yang bagus dari Mas Ahmad. Jadi selama ini saya budaya tanaman herbal ini kalau bicara tentang yang dulu, saya selain kita petik langsung kita bawa ke pasar, ada yang kita olah, entah itu jadi jenis ya atau yang berupa jamu, ya, baik jamu yang cair atau jamu yang bubuk atau yang kapsul. Karena saya mulai tahun 90-an itu banyak pasien atau banyak yang datang untuk berobat, jadi saya langsung ke pasien atau ke konsumen langsung. Nah, ini saya sudah sekitar 7 tahun, ya, 7 tahun sekarang. Kalau orang datang, pasien itu hanya cuma kasih resep, silahkan membuat sendiri, nanti saya tunjukkan tanamannya seperti apa. Itu seperti itu. Nah, saya sekarang ini langsung tertuju kalau untuk kaitannya dengan pasien, saya menggunakan herbal, ya, itu yang memang benar-benar alami, itu pakai madu. Madunya namanya madu trigona. Itu Mas. Saya Pak mau tanya, Ya. adakah peran kebijakan pemerintah dalam penetapan harga? Waduh, ini menarik sekali nih Mbak. Selama ini penetapan harga dari pihak pemerintah belum ada Mbak. Yang tahu selama ini tentang penetapan harga itu yaitu seperti makanan pokok kayak jagung, beras, ya. Sedangkan seperti kopi aja masih sulit. Ya, padahal Temanggung ini produksi kopi yang luar biasa. Nah, apalagi kita bicara tanaman herbal, ya ini tanaman herbal kadang-kadang kita kaget dimainkan tengkulak atau apa. Contoh ya, ini saat ini tanaman jahe imprit, ya, jahe imprit itu harganya sampai 40.000 per kilo habis panen. Tapi pada saat nggak laku ya sampai 5.000. Nah, ini petani kadang-kadang pada saat bagus itu seneng, tapi jika resiko dengan pencurian, pada saat nggak laku ya memang nggak laku. Ya, ini jenis-jenis tanaman herbal itu macam-macam, harganya belum bisa ditentukan. Ya. Ada yang mahal, seperti kemukus. Kemukus itu sekarang per kilo bisa sampai nembus 215.000 per kilo kering. Ya, tapi memang budayanya ya boleh dibilang agak susah.
ya, karena itu perlu rambatan, perlu dia hidupnya nempel di pohon yang udah besar seperti itu. Cuman pada saat harga tinggi juga tadi rata-rata petani itu terus trauma dengan resiko-resiko pencurian. Seperti vanili pun juga seperti itu, ya. Jadi mohon maaf, ini dari pihak pemerintah sampai saat ini saya belum mendengar ada kebijaksanaan atau kebijakan tentang penetapan harga, misalnya pada saat musim panen jahe itu dipatok per kilo berapa, itu belum, ya. Mudah-mudahan ada bisa. Pak, ini kan cuacanya udah terang nih, gimana kalau kita pergi ke lahannya, Pak? Siap, ya. Ini yang namanya tempuyung. Ya, tempuyung itu kandungan paling besar adalah untuk diuretik. Untuk apa? Diuretik. Apa diuretik? Tahu enggak? Enggak, kurang tahu. Diuretik itu untuk pelancar air seni. Oh. Ya. Jadi katanya dengan ginjal atau susah buang kucing air batu kecil itu? termasuk bisa, ya. Tapi bukan memecah batu. Ya. Ya, dia untuk melancarkan air seni. Ya. Ini yang diambil apa ya, Pak? Ini daunnya. Daunnya. Diambil daunnya. Nah, ini. Nah, beberapa tahun yang lalu ini banyak orang yang tertipu dengan tanaman ini. Ini namanya tanaman porselen, bukan ginseng, porselen. Oh. Ya, Hampir sama. hampir sama, bukan hampir sama, hampir sama. Ini bukan hampir sama, beda. Ini porselen, bukan ginseng. Kalau ginseng itu adanya di Korea, ya, bukan di Temanggung atau bukan di Indonesia. Ya. Tanaman ini ada dua yang mirip, yaitu porselen sama kolesom atau som Jawa. Nanti saya akan tunjukkan. Ya. Ini biasanya kalau orang-orang di sayur, ya, yang diambil juga batang bawahnya atau kayak rimpang, tapi bukan rimpang, ya, atau apa namanya dia, umbi batangnya di bawah. Nah, kita lihat yang di atas nih. Ini tanaman tahunan, ya. Ini namanya Pronojiwo. Ya, Pronojiwo itu yang diambil buahnya. Jadi bahasa Jawa merana jiwanya. Biasanya yang merana jiwanya adalah laki-laki. Artinya ini untuk aprodisia. Aprodisia itu untuk kejantanan. Ya. Nih. Nah, adik-adik, ini ada tanaman ulet. Kenapa ini disebut tanaman ulet? Karena buahnya seperti ulat. Nah, ini. Ya. Nih. Di buahnya seperti ini. Nah, yang ini tanaman encok, ya. Kalau ada kemeng-kemeng, pegel-pegel di tulang-tulang, di betis atau di kaki, bisa menggunakan ini dengan dilumatkan. Cuman nanti rasanya panas, ya. Sedangkan ini tanaman secang yang biasa diambil kayunya, ya. Kayunya yang biasanya untuk diseduh dengan minuman secang yang warnanya merah, ya. Nih, seperti ini. Ini daun dewa, ya, atasnya berbulu, bawahnya juga berbulu. Daun umbi dewa ini dalamnya ada umbinya. Kalau yang ini tanaman mangkokan. Jadi daunnya seperti mangkok. Tanaman handelium atau daun ungu, ya. Bisa tinggi. Nah, ini hamparan tanaman jahe emprit, ya. Ini baru satu musim. Ini panen paling tahun depan. Tanaman kunir, ya. Ini sebentar lagi panen, ya. Ini lempuyang emprit. Nah, ini kebetulan lempuyang ini tanaman sedang berbunga, ya, cantik sekali bunganya, ya, merah merona. Dari kami rekan-rekan mau mengucapkan terima kasih yang sangat banyak-banyaknya karena telah mengajarkan kami bagaimana cara budidaya tanaman herbal, bagaimana cara budidaya madu. Pokoknya ini adalah pengalaman yang luar biasa dan baru bagi kami. Terakhir, terima kasih, Pak.